Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bahas satu hal yang mengundang pertanyaan saya selama ini. Kenapa ketika saya menyampaikan ajaran-ajaran gereja Katolik di dalam konten-konten saya, selalu saja ada orang datang minta perdebatan. Saya bertanya-tanya dan mungkin sedikit menemukan jawabannya. Saya temukan dalam salah satu tulisan seorang apologet, Casey Chalk, seorang apologet Katolik berasal dari Amerika, yang berjudul The Protestants' Biggest Bible Problem. Ya, salah terbesar dari kitab suci, Alkitabnya, saudara-saudara terpisah Protestan. Bukan sola scriptura, bukan sola fide, ya, tapi adalah doktrin yang bahkan kebanyakan orang tidak tahu namanya. Ya, ya ada tiga doktrin ya yang kita ketahui. Uh, Doktrin Protestan yang paling penting bukan sola scriptura, ya, bahwa Alkitab sendiri adalah satu-satunya aturan iman Kristen yang sempurna. Bukan juga sola fide, bahwa iman saja terlepas dari perbuatan apapun adalah apa yang menyelamatkan orang Kristen. Bahkan bukan sola gratia, bahwa kasih karunia Allah saja dan bukan jasa individu Kristen membawa keselamatan. Tapi doktrin Protestan, saudara-saudara kita yang terpisah ini yang paling mendasar adalah doktrin yang nama formalnya tidak diketahui bahkan oleh kebanyakan orang-orang Protestan sendiri, orang Katolik. Dan ini adalah doktrin kejelasan kitab suci, atau apa yang lebih sering sekarang disebut the doctrine of the perspicuity of the Bible. Ya, the perspicuity of the Bible. Doctrine of Perspicuity. Para reformis Protestan yang paling awal, semuanya menganut beberapa bentuk kejelasan atau perspicuity. Martin Luther misalnya mengatakan, makna kitab suci adalah dalam dan dari dirinya sendiri begitu pasti, dapat diakses dan jelas, sehingga kitab suci menafsirkan dirinya sendiri dan menguji, menilai dan menerangi segala sesuatu yang lain. Seseorang dapat menemukan deklarasi-deklarasi serupa dalam tulisan-tulisan Calvin, Zwingli, dan para reformator lainnya. Ya. Dan mungkin penegasan perspicuity yang paling terkenal ditemukan dalam Westminster Confession of Faith, sebuah dokumen kredo Presbyterian Inggris yang diterbitkan pada tahun 1647. Di sana kita membaca yang berikut ini. All things in scripture, bla bla bla, yang artinya segala sesuatu dalam kitab suci tidak sama jelas dalam dirinya sendiri. Juga tidak sama jelas bagi semua orang. Namun hal-hal yang perlu diketahui, dipercayai dan diamati untuk keselamatan begitu jelas dikemukakan dan dibuka di beberapa tempat kitab suci atau lainnya, sehingga tidak hanya yang terpelajar, tetapi yang tidak terpelajar dalam penggunaan sarana biasa yang semestinya dapat mencapai pemahaman yang memadai tentang makna kitab suci itu sendiri. Westminster Confession of Faith. Hal ini biasanya dipahami sebagai definisi klasik tentang perspicuity. Ada yang perlu kita ketahui untuk diselamatkan, diajarkan dengan jelas. Apa yang perlu kita ketahui untuk diselamatkan, pengetahuan tentang keselamatan itu diajarkan dengan jelas dalam Alkitab, sedemikian rupa sehingga siapapun terlepas dari kemampuan intelektual atau latar belakang pendidikan harus dapat memahaminya. Banyak orang Protestan akan menawarkan peringatan bahwa Roh Kudus diperlukan, atau bahwa seseorang mungkin memerlukan bimbingan dari komentar atau khotbah yang setia secara alkitabiah. Yang terakhir adalah apa yang dalam kutipan di atas disebut sebagai sarana biasa. Sarana biasa ini apa ya? Untuk memahami mengapa perspicuity begitu penting, pikirkan tentang definisi sola scriptura, doktrin yang sering disebut-sebut sebagai yang paling esensial dari semua ajaran Protestan. Alkitab menurut orang-orang non-Katolik ini, mereka percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang sempurna tentang yang ilahi. Jika itu masalahnya, maka kita akan membutuhkan cara untuk menafsirkannya sendiri yang tidak memerlukan otoritas perantara.
Jika tidak, orang-orang Protestan akan didorong kembali ke paradigma yang ingin mereka singkirkan dalam menolak Roma. Ya. Tanpa kejelasan, Alkitab akan mirip dengan peti harta karun yang berisi keajaiban yang tak ternilai, tetapi tidak ada cara untuk mengambilnya, memungutnya. Jadi di sini perspicuity ini berfungsi sebagai kunci untuk membuka Alkitab sehingga kita dapat mengakses pesan Allah bagi umat manusia. Ya. Nah, menurut KC ini, kita bisa mengadakan percobaan seperti ini. Ambil salah satu buku teologi Protestan apapun, atau dengarkan ya khotbah seseorang non-Katolik di sosial media ya, live-nya seorang pendeta misalnya, untuk sementara waktu. Dan perhatikan betapa sering si penulis atau pembicara atau pengkhotbah itu, ya, kalau dia berbicara tentang Alkitab, dia akan mengatakan bahwa Alkitab ini mengajarkan dengan jelas. Ya. Bisa jadi akan kita temukan betapa seringnya dia berbicara tentang kejelasan, bahkan jika mereka sendiri belum pernah mendengar tentang doctrine of perspicuity ini. Mereka biasanya, ya, polanya atau gaya khasnya itu berbicara tentang bagaimana Alkitab dengan jelas mengajarkan sesuatu yang khas Protestan dan tidak ada tradisi Kristen lainnya. Mereka akan berbicara tentang bagaimana Alkitab dengan jelas berbicara, dengan jelas mengatakan bahwa doktrin Katolik adalah keliru. Mereka bahkan akan berbicara tentang bagaimana Alkitab dengan jelas mengajarkan beberapa gaya hidup atau program pengasuhan tertentu. Ya. Orang-orang non-Katolik ini tidak bisa melakukan ini karena bahkan jika tidak ada pendeta atau guru sekolah minggu yang secara eksplisit mengkomunikasikan definisi Luther, Calvin, atau para dewa Westminster tentang perspicuity, itu selalu ada dalam ruang lingkup, ya, seperti udara yang dihirup oleh orang-orang non-Katolik. Perspicuity adalah Protestantisme, dan tanpanya seluruh sistem agama, seluruh sistem Protestantisme akan runtuh. Jadi seseorang harus melakukan penafsiran Alkitab. Dalam tradisi Katolik, magisteriumlah yang telah diberi hak istimewa ini oleh Kristus sendiri. Dalam Protestanisme, pada akhirnya setiap satu orang, setiap every one Christian, setiap orang Protestan adalah magisterium bagi dirinya sendiri. Ya, sepertinya bisa pernyataan ini bisa mengecewakan saudara-saudara terpisah kita ya. Mereka akan berbicara tentang perlunya Roh Kudus, persyaratan kerendahan hati, kewajiban untuk mempertimbangkan cara-cara biasa itu. Tetapi untuk sampai ke inti permasalahan, Roh Kudus siapa, kerendahan hati siapa, sarana biasanya siapa. Seperti yang biasa dikatakan Fox News, Andalah yang memutuskan. Dan itu menjelaskan sejarah 5 abad Protestanisme yang terus membelah diri, membuat setiap orang Kristen mengidentifikasi diri menjadi paus bagi dirinya sendiri. Coba pertimbangkan 2 orang non-Katolik yang bermaksud baik, yang duduk dan membaca Alkitab mereka, dan sampai pada pendapat yang bertentangan dengan maknanya mengenai beberapa prinsip inti. Ya. Mungkin mereka terpaku pada keselamatan baptisan, terpaku pada justification atau salvation, atau baptism, atau Eucharist, atau women priest, atau perilaku seksual yang dilarang. Ya. Mereka berdebat, mereka berpendapat, mereka mengajukan banding ke berbagai teks bukti untuk mendukung interpretasi mereka. Mereka membawa otoritas lain seperti sumber-sumber patristik, teolog Protestan favorit mereka, atau sarjana modern yang ahli dalam bahasa kuno, sejarah, dan arkeologi. Nah, sampai pada titik ini baru saya paham kenapa mereka selalu datang untuk meminta berdebat. Ketika ada orang Katolik mengajarkan ajaran-ajaran Katolik, mereka selalu meminta perdebatan karena seperti ini ya. Dan inilah masalahnya. Protestan juga tidak setuju pada kebenaran atau otoritas dari sumber-sumber sekunder tersebut. Mereka tidak setuju mengenai bapa gereja awal mana yang harus dipercaya dan seberapa besar kepercayaan mereka. Mereka tidak setuju atas otoritas Luther, Calvin, atau Zwingli, dan mereka tidak setuju tentang cara terbaik untuk menafsirkan catatan sejarah atau bahasa Ibrani dan Yunani.
Sekali lagi, individu non-Katolik Protestan tetap berada di kursi driver, di kursi pengemudi. Bahkan jika mereka memang tidak menginginkannya, tapi mau tidak mau, mereka harus jadi sopirnya. Ya, C.C. Kals yang menuliskan artikel ini memberikan sebuah contoh seperti ini. Bagi dari pengalamannya sendiri. Dia adalah seorang ex-Protestan Amerika dan menulis seperti ini. Saya menghabiskan beberapa tahun hidup saya sebagai seorang Protestan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang Alkitab benar-benar ajarkan tentang pembenaran dan pembaptisan. Apa yang saya temukan adalah proliferasi pendapat. Proliferasi pendapat Protestan yang berbeda yang tumbuh dan menjadi semakin esoteris dan dengan perluasannya tidak jelas. Dengan setiap generasi ada versinya masing-masing. Saya menyadari bahwa pada akhirnya terserah saya untuk memutuskan kamp sinode mana yang akan saya ikuti. Saya mau menyelaraskan keputusan pribadi saya dengan ajaran yang mana. Bahkan jika saya mengutip seorang pendeta atau teolog atau sarjana Alkitab yang terpercaya, sayalah yang memutuskan siapa otoritas terpercaya itu. Ya. Jadi, bagi orang-orang Protestan yang menganut sola scriptura seperti ini, ya banyak yang tidak ya. Masalah yang lain yang jelas. Perspicuity ini terbukti tidak mampu menentukan makna yang jelas dari Alkitab. Karena perspicuity ini tidak bisa menyetujui, karena orang yang menggunakan doktrin seperti ini tidak bisa menyetujui makna sederhana itu. Ya. Mereka dipaksa untuk meminta bantuan kepada otoritas sekunder, tetapi mereka tidak setuju tentang otoritas mana yang bisa dipercaya. Inilah alasan mengapa Protestantisme begitu individualis dan subjektif. Setiap orang non-Katolik Protestan tidak bisa tidak menjadi otoritasnya sendiri ketika menyangkut wahyu ilahi dan maknanya. Memang para reformis awal tidak bermaksud demikian ya. Mereka Luther, Calvin, dan Zwingli itu mereka percaya bahwa gereja Katolik yang rusak dan jahat telah mengaburkan apa yang jelas. Maka misi para reformator yang didefinisikan sendiri hanyalah untuk mendapatkan Alkitab ke tangan masing-masing orang, sehingga semua orang beriman bisa mengilahikan ajarannya yang jelas. Tetapi ini tidak berjalan seperti yang dimaksudkan, ya, bahkan selama hidup mereka sendiri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh perdebatan antara Luther dan Zwingli mengenai Ekaristi di Marbuk Kolokwi. Jadi, saudara-saudariku, kesimpulannya adalah bahwa Alkitab itu tidak jelas. Setidaknya dalam arti yang diklaim oleh teman-teman kita yang Protestan. Lebih dari 500 tahun sejarah Protestan harus membuatnya jelas. Orang Kristen membutuhkan paradigma yang berbeda untuk menafsirkan Alkitab yang koheren, yang dapat dipertahankan secara historis dan intelektual, dan yang mendorong kita kepada Kristus daripada ke dalam diri kita sendiri. Dan model itu ada dalam gereja Katolik. Maka sekali lagi saya menemukan jawaban mengapa mereka begitu getol mengajak orang lain untuk berdebat. Karena menurut mereka, ya tergantung dari aku.